Jatuhnya udah pewaris ya. Pewaris ya. betul. Nah, menurut Mas Rian sendiri, pewaris itu apa? Apakah sebuah tanggung jawab sendiri atau beban? Halo, aku Arsa Maulana and welcome to my podcast channel. Hari ini aku kedatangan bos besar nih. Waduh, bos besar. Bos besar dulu. Jadi teman-teman kalau misal rumahnya di Malang ya kebanyakan Mayang Collection kan banyak nih cabang-cabangnya. Tapi kalau mau tahu produk-produknya jangan lupa follow ya. Nah, ini aku undang salah satu dari apa? Kalau gimana kenalin Mas Rian? Oke, perkenalkan terlebih dahulu ya buat teman-teman juga sama buat Mas Arsa. Saya Rian Darmawansyah. Di sini saya sebagai apa ya bilangnya ya? Second generation dari bisnis Mayang Collection. Berarti generasi kedua ya. Generasi kedua. Betul. Oke. Nah, Mas Rian ini apa? Di Mayang Collection ini jabatannya apa? Sudah menghandle semua kah atau gimana? Kalau misalnya untuk menghandle semua masih belum Mas Arsa. Di sini aku kayak lebih fokusnya itu kan kayak lebih ke marketing karena emang basicku itu ada di marketing Mas Arsa. Oke. Jadi aku fokusnya di marketing, tapi untuk semua yang dilakukan ayahku, insya Allah di sana itu aku juga ikut kayak mengamati juga, aku juga belajar untuk bisa memahami kayak semua yang terjadi di Mayang gitu lah Mas Arsa. Oke, tapi dulu apa emang berarti ini kan jatuhnya udah pewaris ya? Pewaris Ya. betul. Nah, menurut Mas Rian sendiri, pewaris itu apa? Apakah sebuah tanggung jawab sendiri atau beban malah? Kalau Mas Rian melihatnya ini. Oke, pertama-tama aku nggak mau sugar coating atau yang lain lah. Oke. Kalau misal pewaris itu memang kayak jauh lebih mudah lah kalau misalnya menurutku pribadi ya. Pewaris itu kayak lebih mudah daripada yang perintis. Aku tidak bisa membenarkan kalau misalnya pewaris itu juga kayak harus struggle banget itu. Memang struggle banget. Tapi kalau misalnya untuk mencapai hasil yang sama, itu seharusnya kayak bisa jauh lebih mudah si pewaris ini. Kalau misalnya dia menggunakan privilege yang dia punya. Privilege itu kayak bukan cuma sekedar uang ya Mas Arsa ya. Privilege itu juga termasuk kayak edukasi dari orang tua. Itu yang paling penting kalau misalnya menurutku. Edukasi dari orang tua, terus kayak kita mengikuti pekerjaannya orang tua, kita kayak bisa ikut lah dalam segala hal yang diurus sama orang tua. Itu benar-benar privilege yang aku rasakan juga. Kecuali yang di luar uang dan lain-lain itu juga termasuk sebenarnya. Tapi yang paling banget aku kerasain itu adalah privilege dari knowledge dari orang tua aku itu sih. Soalnya kan emang kalau pewaris ini kan ibarat kata ya berarti kalau perintis kan dari 0 ke misal ke 100 gitu ya. Kalau pewaris itu berarti harus meneruskan ibaratnya legacy dari orang tua itu kan dari betul. 100 ke ribuan gitu kan. Betul. Nah, kok disuruh megang kan tadi katanya megang marketing ya. Itu kenapa? Alasan dari ayahnya Mas Rian itu apa? Kenapa? Kalau misalnya megang marketing karena memang aku kan dulu kuliah aku ngambil marketing, emang kayak aku ada passion di sana. Kuliah di mana Mas Rian? Dulu aku kuliah di RMIT di Melbourne. Oh di Melbourne, oke. Lulus tahun berapa ya? 3 tahun lalu lah. 3 tahun lalu aku langsung balik ke Malang, fokus untuk ngebantu divisi marketingnya di Mayang Collection itu sih. Oke. Jadi kayak emang dari awal aku ada passion di marketing, jadi aku yang fokus ngebantu di Mayang, masuknya dari marketing dulu. Oh gitu. Jadi emang sudah disetting sama ayahnya Mas Rian ini harus marketing dulu ya. Soalnya gimana caranya? Betul. Soalnya aku lihat nih di bidang fashion kan ini berarti ya. Bidang fashion ini kan soalnya kan mungkin setiap hari kan model kan berubah-ubah. Apa kalau menurut Mas Rian tantangan yang terbesar di bidang fashion ya? Itu perpindahan tren itu gimana? Kalau tanggapannya Mas Rian? Kalau misalnya perpindahan tren Mas Reza. Kalau misalnya menurutku ini sebenarnya untuk yang perpindahan tren dan lain-lain itu kayak ada divisinya sendiri. Jadi aku bukan yang spesifik gitu ya. Kalau misalnya dari cara pandangku, tren itu kayak memang kayak ada waktunya memang Mas Reza. Kita di Mayang itu emang ada dibagi jadi 2. Ada yang produk essentials sama ada produk yang curated lah dasarnya itu. Jadi kayak curated itu kita mengikuti tren. Oke. Jadi kalau misalnya produk yang essentials itu adalah produk-produk yang kita bisa restock dan jual itu
kayak setahun lebih itu juga masih bisa. Jadi kayak contohnya kayak daleman manset, terus kayak hijab polos dan lain-lain itu Yeah. adalah produk yang essentials. Tapi kalau misalnya yang tren, nah itu yang sedikit tricky Mas Arsa. Soalnya kayak emang ada kayak beberapa tren itu yang benar-benar waktunya sangat singkat banget. Kayak contohnya beberapa tahun lalu waktu hari raya lah. Oke. Ada dress yang mengkilat-mengkilat itu apa namanya? Aku lupa. Anu, Bahan kayak kaca-kaca gitu kan? ya yang itu. Bahan Aku lupa apa gitu? Aku lupa namanya. Nah, itu tren itu kayak bener-bener keluarnya itu hanya waktu Idul Fitri waktu tahun itu doang. Setelahnya itu kayak lumayan susah lah untuk keluar. Nah, jadi kalau misalnya triki-trikiannya sangat tricky sih. Kayak ada beberapa produk atau tren itu yang sangat tricky, kita harus kayak masuknya harus tepat waktu. Kalau salah waktu agak susah. Kayak gitu sih kalau misalnya itu nih. Kalau itu kan, nah waktu hari raya kan berarti ya. Hmm. Nah kalau misal ada stok nih masih, nah itu cara nge-manage-nya gimana agar supaya nggak rugi itu gimana? Oh kayak gini. Ini kan ya alhamdulillahnya di Mayang itu kayak ada 34 outlet sekarang. Oh 34. 34 outlet. Itu di seluruh Indonesia. Sekarang di Jawa Timur Oke. sama di Kalimantan. Oke. Kalimantan. Nah, kita ada 34 outlet yang mana kayak masing-masing outlet itu kayak memiliki behavior yang beda-beda Mas Arsa. Jadi kayak contohnya behaviornya orang-orang di Kepanjen sama orang yang di Kalimantan di Banjarmasin itu kayak berbeda-beda Mas Arsa. Jadi kayak caranya agar kita kayak stok yang lama-lama itu kayak bisa keluar, itu caranya itu kayak diputer-puter gitu Mas Arsa. Dari outlet A ke outlet B, outlet B, outlet C, nah kayak oke, gitu-gitu Mas Arsa. oke. Soalnya kayak belum tentu barang A ini kayak bagus kejual di outlet A, tapi kalau misalnya dipindahin ke outlet B itu kayak susah untuk keluarnya. Berarti tergantung ini ya, di apa ya, permintaan di wilayah Iya, itu ya. demand-nya orang-orang di sana itu kayak sangat mempengaruhi juga sih. Oke oke oke. Kayak gitu. Nah sebelum itu tapi mamaku juga pelanggan Mayang Oh Collection. iya, waduh. Tadi mantap, aku sebelum mantap, take mantap. podcast ini, aku kan ditanyain di mana gitu kan. Aku masih di Kosma siap-siap di sini mau podcast gitu. Podcast sama siapa gitu. Ini anaknya dari Mayang Collection gitu. Loh, iya ta? Bilang ngono ya, aku pelanggan bisa loh itu. Mantap Tante. Mantap Tante. Salam kenal Tante. Udah Terima aku kasih bilangin sudah mah nanti jadi kalau misal ke Pasuruan, customer kita. mama ke toko udah. Nanti aku minta diskon nanti. Siap-siap buat Tante. Terima kasih. Berarti emang produk fashion ini kan dari jangka ya. Kan beda-beda. Kalau di perhiasan kan setiap hari kan model-model terbaru. Nah, kalau di Mas Rian tadi kan berarti kalau misal di outlet ini, kalau misal ini udah stoknya udah agak macet nih baru dipindah ke outlet lain gitu ya. Iya, betul betul. Apa selalu gitu? Apa nggak ada apa namanya? Proses memanage stok itu apa gimana? Kayak gini Mas Rasa. Ini kan karena kita sudah ada 34 outlet. Nah, Oke. jadi kayak masing-masing gini, kayak kan kita sudah ada hierarkinya tuh. Jadi outlet terus ada yang menghandle beberapa outlet, terus sama ada yang menghandle si PIC-nya itu. Oke. Nah, jadi kayak masing-masing PIC itu kayak sudah mempunyai informasi untuk outlet-outletnya masing-masing. Kayak si outlet A itu kayak barang yang macet apa, terus barang yang laku apa. Oke. Di outlet B juga kayak gimana. Nah, itu kayak masing-masing PIC itu atau kita nyebutnya koordinator area. Koordinator area itu kayak saling kayak koordinasi gitu Mas Arsa. Jadi kayak sudah ada data mana outlet yang mana produk yang kurang jalan, mana produk yang laku. Nah, dari data itu kayak masing-masing koordinator area itu kayak langsung kayak planning gitu Mas Arsa. Kayak barang dari outlet A harus pindah kemana, barang outlet B harus pindah kemana. Nah, itu sudah di planning kayak gitu sebenarnya. Jadi itu sangat membantu lah supaya kayak barang-barang itu bisa terdistribusikan dengan baik. Oke, kalau boleh tahu kalau Mayang Collection ini mulai dari tahun berapa ya kalau dari ayahnya Mas Rian? Dulu ayahku itu tahun 2000 waktu aku lahir. Oh, Jadi aku lahir 2000 terus muncullah Mayang Collection ini. Nah, itu apa? Kok dulu kenapa kok ayahnya Mas Rian tuh terpikir wah aku bisnis di Oh, oke. fashion deh gitu. Cerita singkat ini ya. Ini yang aku ingat dari kata-katanya ayahku lah. Ceritanya ayahku. Jadi dulu itu sebenarnya ayahku itu sebagai pekerja swasta. Oke. Pekerja swasta beliau ini kerja di perusahaan
Singapura lah, kayak sebuah proyek gitu lah pada intinya. Di tahun 98 itu kan kayak ada crash besar-besaran tuh. Ya. Kena layoff, terus kayak pulang balik ke Malang saat itu. Oke. Soalnya keluarga di Malang. Pulang balik di Malang itu kayak masih belum ada sama sekali keinginan untuk kayak membuat bisnis. Karena masih ada kepercayaan bakal 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan itu pasti kayak dipanggil lagi sama proyek yang sama itu. Nah tapi kayak setelah 1 tahun 2 tahun itu kan tabungannya ayahku sudah menipis toh. Sudah menipis. Terus ayahku tuh ingat dia tuh kayak 1 bulan terakhir sebelum kayak uangnya itu benar-benar habis. Oke. Jadi uangnya katanya tuh ya kurang tinggal 2 juta doang. 2 juta Waktu doang. itu ya? Waktu itu. Oke. 2 juta doang, terus punya anak 4 sama aku yang masih bayi. Kalau Mas Rian ini anak keberapa? Saya anak keempat. Oh, ke terakhir ya, Pak? Terakhir. Oke. Uangnya tinggal 2 juta, terus harus menghidupi 1 keluarga gitu. Terus kan kayak bingung gitu loh. Terus mulai dari almarhum mama saya itu kayak ada ide. Gimana kalau misalnya kayak mau mencoba jualan-jualan gitu loh. Itu apa langsung jualan baju? Enggak, dulu itu awal-awal papa sama mama saya itu belanja di Pasar Turi yang in Surabaya itu ya. Oke, iya. Pasar Turi. Pasar Turi dulu itu kayak beli bed cover di sana. Oke. Beli bed cover di sana, kayak beli beberapa gitu, terus langsung besoknya itu langsung door to door ke bank-bank yang ada di Malang. Kayak nawar-nawarin bed cover gitu. Iya. Jadi kayak dari sana ngelihat apa kok laku gitu loh. Kok laku, terus kayak dilanjutin circle-nya siklusnya kayak gitu terus sampai ada modal nih. Sampai ada modal terus akhirnya kayak yang pertama itu ayah saya sama almarhum mama saya itu ngebuka toko di rumah saya. Oh, di rumah sendiri ya? Di rumah sendiri. Oke. Jadi kayak dulu itu kayak kamarnya orang tua saya itu kayak dijebol gitu Mas Arsa. Dijebol itu untuk kasir. Oke. Jadi kayak kasirnya di sana, terus kayak barang-barangnya itu kayak ditaruh di ruang tamu. Oke. Nah kayak gitu. Awalnya dari sana sih. Terus kayak banyak orang yang suka koleksinya. Terus kayak banyak orang yang datang ke rumah. Terus kayak juga banyak orang yang ngomong kalau misalnya rumahnya ini kayak susah untuk dicari gitu loh Mas Arza. Iya. Soalnya kan masuk tuh. Nah terus akhirnya ayah saya sama ibu saya itu kayak mulai buka di toko pertama. Itu di mana tuh? Toko pertama di Jalan Borobudur. Di Malang ya? Di Malang. Oke. Jalan Borobudur itu. Borobudur masih nyewa. Oke. Terus selang 3 tahun 4 Itu tahunan. waktu itu udah Mas Rian udah lahir apa belum? Oh sudah, aku lahirnya kan 2000. Ruko pertama itu yang di Borobudur itu seharusnya waktu aku SD. Berarti SD ya, berarti ya dulu ya? Nah, aku umur 6. 6-7 lah seharusnya. Oke. Nah, ini menarik nih. Soalnya biasanya nih kalau misal ada ini nggak semua ya, cuma ada beberapa ya aku dapat cerita dari temen soalnya orang yang biasanya udah mewarisi dari orang tuanya itu biasanya itu agak males gitu. Nah, didikan dari ayahnya Mas Rian itu apa? Emang keras kah atau gimana bisa? Soalnya biasanya orang-orang kaya itu kadang anaknya disuruh ke kuliah tuh malas. Habis itu kalau nggak kuliah udah main-main aja dulu. Nah, Mas Rian ini gimana dulu kok bisa kuliah terus bisa melanjutkan bisnisnya? Biasanya kan nggak mau nih. Aku nggak mau bisnis ini gitu. Aku mau bisnis lain gitu kan. Ya, betul. Yang pertama kayak gini Mas Arsa. Kalau misalnya dari orang tuaku, kalau keras enggak, tapi lebih ke tegas lah pada intinya. Oke. Kayak aku benar-benar kayak diajarin ya apa caranya menghargai uang. Yang pertama itu kayak gitu. Oke. Bagaimana caranya menghargai uang? Kita nggak bisa semena-mena kayak langsung mengeluarkan uang berapa terus kayak nggak mikir itu benar nggak bisa. Jadi kayak apa ya, kayak didikannya orang tua saya itu kayak nggak ada yang memaksa sih, tapi nggak tahu kenapa semua anak-anaknya tuh bukan tipe yang kayak ya, suka memberontak gitu. Gimana gitu loh. Iya. Jadi kalau misalnya dibilang bagus, menurut saya sangat bagus. Tapi kalau misalnya keras, enggak seharusnya. Enggak ya. Tapi berarti tipenya ini berarti tipe yang mengarahkan. Iya, tipe mengarahkan sehingga soalnya kadang ada teman-teman saya juga banyak
udah diarahkan tapi nggak mau merekanya gitu loh, nggak mau melanjutkan bisnis orang tuanya. Entah dia itu alasannya biasanya bukan di passionnya, atau enggak, aduh aku malu kalau nerusin, aku pengen merintis dari nol gitu kan. Kalau dibilang, kalau Mas Rian tadi kalau udah diberi privilege gitu kan, berarti kan itu seenggaknya udah Maksimalin lah. itu udah dikasih karunia gitu Iya, kan betul, ya. betul. Tinggal melanjutkan perjuangan dari orang tuanya gitu kan. Nah, Iya, betul, betul. oke, kalau kita bahas lagi kalau di bidang Mas Rian di bidang marketing tadi ya. Nah, kalau di Mayang Collection itu cara melihat tren itu gimana? Kalau sekarang nih, kalau Mayang Collection tuh fokus di bidang fokus di pakaian perempuan aja kah atau laki-laki atau gimana? Kita fokusnya di perempuan memang. Oh, fokus di perempuan ya? Perempuan yang Islami. Oke, tapi kebanyakan gini, ada produk yang bagus, tapi kebanyakan para pengusaha di bidang fashion tuh nggak tahu cara memarketingnya itu gimana. Nah itu gimana menurut Mas Rian? Oke, ini Produknya udah bagus nih, udah tren masa kini, tapi nggak bisa menjual gitu. Oke. Kalau misalnya menurutku ya Mas Arsa ya, kalau misalnya emang kayak produknya sudah bagus sama harganya worth it, ini sebenarnya kayak faktor yang paling besar itu produk sama harga sebenarnya Mas Arsa. Oke. Gimana caranya kita itu bisa menemukan kayak komposisi produk sama harganya itu kayak bener-bener worth it gitu loh Mas Arsa. Oke. Kalau misalnya produknya bagus tapi harganya worth it agak mahal atau worth it itu kayak masih bisa. Tapi kalau misalnya produknya biasa-biasa aja tapi harganya mahal itu kayak ya bisa tapi susah gitu loh Mas Arsa. Ya. Kalau misalnya emang yang tadi katanya Mas Arsa produknya sudah oke, mungkin kalau misalnya dalam contoh ini harganya juga sudah oke ya. Itu yang paling penting kedua itu adalah gimana caranya supaya orang-orang itu tahu kalau misalnya ada produk itu. Nah, itulah yang dilakukan oleh marketing. Oke. Jadi meskipun kayak produkmu bagus terus kayak harganya oke, tapi kayak semua orang nggak tahu produkmu, ya siapa yang mau beli gitu loh Mas Arsa. Oke. Gitu sih. Tapi kalau ya semua sekarang kan udah online semua ya. Iya, betul. Saya lihat di pasar-pasar pun sekarang ada yang live, ada yang langsung dimasukin, ada WA grupnya bahkan. Nah, gimana cara kita tuh sebagai, kalau di bidang Mas Rian, kita itu dilihat produknya itu berbeda gitu. Ada mungkin bisa value-nya tuh berbeda, gimana? Oke. Ini berarti kayak ngomongin branding Mas Arsa. Iya. Kan ini Mayang Collection itu kan sebagai brand tuh Mas Arsa. Iya. Brand itu pasti harus ada brandingnya juga. Oke. Branding itu mulai dari logo, vibes, sampai kayak ke warna-warnanya juga bisa aja. Nah, untuk yang membuat unique selling point itu karena kita memiliki brand yang alhamdulillah cukup kuat, terutama di Jawa Timur. Terus sekarang mau menambah ke Kalimantan Mas Arsa. Oke. Jadi kita itu kayak membuat bagaimana supaya brand image kita bagus. Jadi meskipun kayak kita kayak ada baju polos atau jilbab polos gitu Mas Arsa. Okay. Nanti kita kasih logo kita. Kalau misalnya personal branding kita bagus itu, kalau personal branding, brand image kita bagus, itu most likely orang-orang itu juga mau untuk membeli hal itu Mas Arsa. Oke. Selama kayak brand image kita bagus, produk kita bagus dan worth it untuk dibeli. Kalau sekarang tantangan yang paling besar itu apa di bidang fashion? Tantangan Apalagi yang kalau paling besar. di bidang marketing juga kan. Itu kalau Mas Rian ngelihatnya itu gimana? Kalau misalnya menurutku perkembangan teknologi Mas Arsa. Kan ini Mayang itu basicnya adalah offline store. Oke. Kita kuat di offline store. Ini yang aku lihat ya Mas Arsa, karena perkembangan teknologi terus AI juga kayak masuk juga, itu kedepannya pasti bakal ada shifting yang cukup besar Oke. untuk bisnis model di bidang fashion ini Mas Arsa. Oke. Jadi mungkin kedepannya itu bakal lebih banyak orang yang untuk membeli di online. Tapi yang masih aku pegang sampai sekarang itu worth it-nya untuk berbelanja secara offline itu kalau misalnya mereka itu kayak masih bisa nyoba dulu. Oke. Tapi kalau misalnya ke depannya nih nanti kayak ada teknologi AI yang mana itu kayak bisa fitting sendiri di rumah tanpa kayak harus ke toko. Nah, itu seharusnya offline store bakal mati kalau misalnya menurutku. Kalau misalnya sudah ada teknologi itu, selama masih belum ada teknologi itu, aku masih yakin lah. Tapi menurut Mas Rian pasti ada ya kayak gitu ya? Kedepannya kemungkinan besar ada, nggak tahu 10 tahun berapa tahun lagi kurang tahu tuh.
Tapi kalau melihat dari sekarang nih banyak brand-brand yang muncul nih. Brand-brand terbaru, brand-brand yang apa namanya masih hangat lah. Nah, itu kan usaha ayahnya Mas Rian udah dari tahun 2000 ya. Gimana cara bisa stable gitu gimana? Kalau misalnya aku pelajari dari ayahku ya Mas Arsa ya. Mm-mm. Ayahku itu orangnya kayak sangat berhati-hati saat mengambil keputusan. Oke. Dia juga kayak bener-bener kayak nyari resiko yang semini mungkin. Yang penting kayak jalannya maju terus kayak ke atas terus gitu Mas Arsa. Soalnya kan kayak banyak tuh orang-orang itu kayak yang suka mengambil risk yang besar. Kalau misalnya ayahku itu dia tidak mau mengambil risk yang besar, yang penting kayak jalannya itu kayak mulus. Dan alhamdulillahnya sampai 20 tahun itu kayak berjalannya sangat mulus Mas Rasa. Tapi bukan yang langsung melejit kayak gitu, enggak. Iya, iya. Emang ada kayak step by stepnya gitu. Kalau misalnya aku lihat dari ayahku, kunci utamanya itu. Jadi bukan orang yang risky lah ayahku itu. Berarti tipenya yang saya pelajari berarti tipe pengusaha yang benar-benar Main hati-hati, aman. hati-hati. Soalnya kan Heeh. kadang kalau apalagi kita masih muda kan, Iya betul betul. kita melihat peluang gitu kan. Tapi tanpa kita pelajari risikonya itu di mana, ya kan? Karena terpacu oleh adrenalin yang sangat gede gitu kan. Iya, Biasanya betul, gitu betul, kan. betul. Kalau ada cerita dari teman saya tuh, dia mau bangun bisnis nih. Tapi dia tuh nggak tahu gimana manajemen risikonya. Dia mau dijual ke segmen yang mana itu nggak tahu. Yang penting udah aku jualan gitu. Nah, kalau dilihat sekarang, Mas Rian, Mayang Collection ini kan brand lokal ya. Ini ada rencana kayak lebih menyaingi seperti brand-brand internasional gitu. Itu ada rencana berarti ya? Pasti ada Mas Arsa. Jadi kalau misalnya yang planning saya sama orang tua saya ya. Jadi nanti itu kayak kita planning pertamanya itu kayak harus meningkatkan outletnya Mayang Collection. Kan sekarang 34. Saya target Tahun ini berapa nih? tahun ini kalau misalnya nambahnya itu insya Allah bisa 5 dulu. Masya Allah. Sampai akhir tahun ini Mas Arsa ya. Oke. Tahun ini bisa 5, nanti kayak target dalam 5 sampai 10 tahun ke depan lah. Itu bisa sampai 2 kali lipat dari sekarang sih insya Allah Mas Arsa. Oh gitu. 5 tahun lah, 5 tahun insya Allah bisa. Nah, ini kan berarti brand fashion ini ya. Ya buat perempuan tapi yang muslim ya. Tapi kalau buat laki-laki ada nggak? Kalau misalnya untuk laki-laki itu ada, tapi waktu Idul Fitri itu kan biasanya kayak ada series keluarga. Nah adanya itu doang biasanya. Nah, kenapa kok dulu pilihnya itu di baju-baju yang perempuan? Kenapa nggak semuanya dari mulai perempuan, misal dari umur ya, umur mulai muda, tua atau laki, atau kenapa dulu kok milih di perempuan gitu? Ini kalau misalnya jujur aja, dulu yang memilih itu sebenarnya kayak orang tua saya, mama sama bapak saya. Kalau misalnya alasan utamanya kurang tahu, tapi kalau misalnya menurut logikaku, itu kan emang pada dasarnya kayak emang Perempuan ini suka belanja gitu. perempuan itu lebih memedulikan fashion daripada laki-laki. Oke. Nah mungkin kayak simpelnya kayak gitu sih kalau misalnya itu. Kenapa kok? Mungkin di zamannya Mas Rian nanti, apa mungkin nanti ada aku mau menerbitkan fashion di laki gitu, Pak? Ada keinginan? Apa ya udah meneruskan itu perempuan aja? Kalau misalnya menurutku Mas Arsa, nanti Mayang ini kalau misalnya sudah cukup besar, nanti bakal jalannya itu ke diversifikasi Mas Arsa. Oke. Jadi kayak beda lini bisnis. Oke. Bisa ke edukasi, bisa ke IT juga bisa. Nanti kayak fokusnya bakal diversifikasi sih Mas Arsa. Jadi bukan fokus sampai terus-terusan ke cuma di fashion doang. Soalnya kan emang banyak orang itu agak menyepelekan apa ya? Style gitu kan. Apalagi laki gitu kan. Laki kan ya udah keluar pakai celana pendek, pakai kaos udah keluar gitu kan. Tapi kan sebenarnya emang kalau laki-laki itu emang apa ya? Harus menghiasi dirinya supaya, karena menurutku fashion itu ketika orang bertemu kayak gini, pasti kan 3 detik pertama kan melihat
dari atas sampai Iya, bawah gitu betul, kan. betul, Itu normalnya orang kan. First impressionnya First orang. impression. Karena jika kita melihat orang itu pakaian ini pakaiannya rapi, berarti udah ada poinnya orang ini mungkin kalau misal dari segi bisnis orang ini mungkin disiplin. Orang ini apa ya? Dari segi pakaiannya dia udah rapi gitu loh. Berarti orang ini udah apa ya? Udah memikirkan gimana caranya orang itu kalau ngelihat dia itu udah percaya aku nih punya usaha 1000 outlet gitu kan. Nah, menurut Mas Rian itu fashion itu sepenting apa? Kalau misalnya Buat laki nih, buat laki. buat diri saya sendiri ya. Iya. Buat Kalau misalnya laki-laki. fashion itu sebenarnya kalau misalnya nih kayak aku sama Mas Sarsa ketemu lah. Oke. Terus kayak kita mau kayak ngebahas yang lebih ke formal juga lah. Mas Sarsa kalau misalnya kayak aku datang cuma pakai celana pendek sama kaos kan kayak malas tuh Mas Sarsa. Iya. Itu kayak fashion itu juga sebagai kayak cara kita menghormati orang lain juga sih sebenarnya. Nah, itu. Kita menghormati orang lain, kita berpenampilan enak dipandang lah. Iya. Terus sama juga kayak kelihatan lebih serius atau kayak menghargai orang lain itu juga sih Mas Arsa. Itu kalau misalnya menurutku yang paling penting. Tapi kalau misalnya untuk main-main, ngopi-ngopi itu bebas sih kalau misalnya menurutku. Soalnya tergantung kita nanti tempatnya kan. Tempatnya sama siapa yang kita. Karena menurutku emang fashion tuh cara kita untuk menghargai diri kita gitu loh. Iya, Cara betul. kita untuk bagaimana kita menghormati diri kita agar kita dirawat dengan baik sehingga fashion kita itu dilihat orang itu terlihat sopan rapi gitu loh, ya kan. Nah, kalau dibilang fashion ini menurut Mas Rian kan di bidang marketing nih. Marketing itu mengeluarkan biaya yang sangat besar nggak? Soalnya orang-orang itu mesti mikirnya, aduh aku kalau mau pasarin produk ini harus bayar ini, bayar influencer ini. Nah, menurut Mas Rian gimana? Kalau misalnya besar atau kecil itu kan kayak sangat relatif ya. Ini kalau misalnya dari yang Mayang aja lah. Ini kayak aku kayak ngambilnya berdasarkan jumlah omset dalam 1 tahun. Oke. Omset 1 tahun sama kayak biaya budgeting marketing. Oke. Kalau misalnya yang saya lakukan sekarang itu budgeting marketing itu tidak sampai 2% Mas Arsa. Dari yang omsetnya Mayang itu. Sebenarnya Kenapa kok bisa memilih gitu? sebenarnya itu kan kayak masih kurang efektif tuh Mas Arta. Kayak sebenarnya kalau misalnya omsetnya berapa gitu, kayak biasanya budgeting marketing itu biasanya ada di 3-4-5% kayak gitu Mas Arsa. Oke. Nah, sebenarnya aku itu kayak pengen sebanyak mungkin lah ya kayak budget marketingnya. Ya. Tapi di sini itu aku kayak masih belajar Mas Arsa. Gimana caranya setiap uang yang saya keluarkan itu kayak bisa kayak berpengaruh positif terhadap apa yang didapatkan sama Mayang. Ya. Nah, kalau misalnya nih kayak dari semua 1% semua budget yang ada di marketing itu aku bisa memanfaatkan at least kayak keluar 100.000 aku dapat kayak pendapatan 200.000. Nah, aku itu kayak berani untuk kayak membuat budgeting marketing kayak lebih dari 10% daripada omset. Nah, tapi karena sekarang itu masih belum sampai titik itu. Nah, ini makanya aku masih di 1% dari omset itu budgeting marketingku. Oke. Soalnya kan biasanya kan kadang ada orang yang pokoknya viral dulu nih. Nah, itu menurut Mas Rian gimana? Pokoknya harus viral dulu nih. Produk jelek itu urusan belakang. Nah, itu gimana? Kalau misalnya menurutku itu kayak bukan apa ya, produk yang fokus ke branding. Kalau misalnya produknya tidak fokus ke branding, seharusnya ya nggak apa-apa tapi kurang etis lah kalau misalnya menurutku. Oke. Tapi kalau misalnya produknya fokus ke branding kayak Mayang ini, Mayang kan kayak fokus ke branding juga tuh. Nah, itu kita nggak bisa melakukan seperti itu Mas Arsa. Jadi kita harus meyakinkan orang dengan kayak punya produk yang bagus, terus kayak bahan yang bagus. Nah, baru kita kayak sosialisasi ke semua orang kalau misalnya produk kita tuh kayak gini-gini, terus kayak worth it untuk dibeli lah bahannya. Kalau misalnya marketing yang direct sales. Kayak gitu. Okay. Tapi kalau misal kalau di bidang lain harga itu kan penting ya. Nah, kalau di fashion ini soalnya kan kadang ada orang yang
nggak melihat harga, yang penting bagus gitu. Nah, kalau di menurut Mas Rian, harga ini sangat menentukan produk itu nggak? Oke, kalau misalnya menurutku ya, harga itu juga masih sangat menentukan kalau misalnya di Mayang. Oke. Di Mayang itu kan kayak target marketnya bukan yang benar-benar yang orang high value banget gitu tuh. Bukan yang benar-benar tinggi banget lah pada intinya. Oke. Kita kayak tetap ke orang yang gimana ya ngomongnya ya? Berarti segmennya itu berbeda ya? Berbeda kalau misalnya menurutku. Iya. Kalau misalnya yang tidak melihat harga itu lebih ke segmen ke orang-orang yang super kaya gitu sih. Oke. Kalau misalnya ke Mayang bukan ke segmen yang kayak gitu. Tapi mungkin nanti ke depannya yang suatu saat Mas Rian ini yang pegang, ada kepikiran buat nanti aku bikin segmen yang buat orang-orang yang kalau sekarang bilangnya orang have nih. Orang yang Orang have. Nah, ada gak kepikiran ke sana? ya insya Allah pasti ada Mas Arsa. Jadi nanti itu kita selain diversifikasi bisnis, mungkin juga diversifikasi dalam segi customer. Ya. Maksudnya diversifikasi customer itu tetap di satu lini bisnis yang sama, Oke. tapi mungkin kayak beda brand atau kayak beda cara marketingnya itu nanti ada yang fokus ke orang-orang yang orang have itu Mas. Orang have ya. Ya orang have. Berarti nanti ada suatu saat Mayang Collection ini bisa bersaing dengan apa contohnya? Contohnya apa? Brand-brand gede nih. Yang besar paling Button Scarf ya, Button Scarf. Oke. Button Scarf dan Ini kan berarti Mayang Collection ini masih produk lokal ya. Nah, menurut Mas Rian sendiri, bukan brandnya Mas Rian deh. Sesusah apa cara mengangkat brand lokal ini ke mungkin ke internasional? Itu sesusah apa gitu loh? Apa yang pertama dari segi marketingnya, apa yang kedua dari segi harganya, atau gimana cara brand lokal ini bisa bersaing dengan luar negeri gitu? Oh, kayak gitu. Ini aku kayak ngomongin lebih ke marketingnya aja lah ya. Iya, boleh. Jadi kalau misalnya secara marketing itu kan yang paling berpengaruh itu adalah behaviornya orang-orang juga Mas Arsa. Oke. Kita nggak tahu kayak cara penetrasinya ke orang di Jawa itu kayak gimana, apakah sama kayak orang di Kalimantan. Nah itu kan juga cukup complicated juga. Oke. Apalagi kalau misalnya kita ke luar negeri Mas Arsa. Oke. Luar negeri itu culture-nya yang pertama pasti beda banget. Oke. Culture-nya beda banget, terus behavior-nya pasti juga mengikuti culture-nya yang beda itu juga Mas Arsa. Oke. Jadi kalau misalnya mau ke luar negeri seharusnya itu kayak nanti masing-masing negara itu juga harus ada kayak fokus divisinya juga Mas Arsa untuk marketingnya. Soalnya pasti beda banget Kalau culture-nya itu. dari Mas Rian emang sesusah itu kah? Jadi gimana? Apa sesusah itu buat mengangkat suatu nama ini? Kan kalau dari Mayang Collection udah dari tahun 2000 kan. Nah, gimana caranya brand fashion mungkin yang baru-baru ini seenggaknya bisa berkembang itu gimana kalau menurut Mas Rian? Oke, kalau Yang dilakukan pertama kali deh, biasanya itu apa? pertama kali, yang pasti kan kayak punya produk yang oke dan harga yang layak juga. Oke. Terus yang kedua itu gimana caranya untuk kayak orang-orang itu tahu kalau misalnya produkmu ada. Tahu produkmu ada itu kayak banyak hal caranya. Bisa kayak bikin personal branding, Oke. itu juga bisa. Atau juga kita bisa menggunakan iklan berbayar Mas Arsa. Iklan berbayar itu kayak sangat ngaruh banget sih. Kalau misalnya kita bisa memanfaatkan itu dengan bagus, kita bisa kayak ngarahin ke orang-orang yang benar-benar membutuhkan kayak produk kita. Itu sebagai shortcut lah kalau misalnya menurutku. Iklan berbayar itu. Kalau misal ini kan masih belum ada modal, nah itu apa yang dilakukan pertama itu? Kalau misalnya masih belum ada modal, mungkin menurutku lebih ke personal branding atau mencari unique selling point dari kayak brandmu itu sendiri. Oke. Gimana caranya kayak brandmu di market yang sangat crowded ini itu kayak bisa muncul ke permukaan. Ya. Orang-orang itu kayak ngelihat videomu sekali atau 2 kali itu langsung ingat kalau misalnya itu adalah brandmu yang ngejual ini. Nah itu yang paling penting sih kalau misalnya menurutku. Oke. Tapi emang kayak caranya cukup susah juga.
Karena emang membangun suatu apa ya, berarti awareness ya. Iya, Kepercayaan itu berarti gimana caranya orang itu bukan hanya membeli produk itu tapi membeli pengalaman. Jadi orang itu kadang membeli ceritanya. Oh, baju ini Iya, betul, ada betul, betul. baju ini misal ada sejarahnya atau apa. Jadi orang-orang kan biasanya beli itu karena pertama modelnya. Mm. Yang kedua berarti beli karena ceritanya. Yang ketiga berarti beli karena brandnya ini gede gitu kan. Iya, betul. Nah, kalau Mas Rian ngelihatnya fashion beberapa tahun ke depan ini apa semakin, karena aku lihat brand-brand di luar itu kadang semakin modelnya itu semakin unik gitu loh. Nah, menurut Mas Rian sendiri fashion itu gimana ke depannya gitu? Kalau misalnya menurut gue ya, fashion itu kan karena sudah globalisasinya sangat kuat lah pada intinya. Barang dari mana-mana itu gak bisa masuk ke Indonesia. Oke. Yang pasti kalau misalnya secara kompetisi sangat ketat. Iya. Jadi kalau misalnya ke depan itu pasti apa caranya kita itu harus kayak punya branding yang sangat bagus dulu Mas Arsa. Oke. Kalau misalnya brandingnya bagus, seharusnya itu bisa mendiversifikasi antara produk kita sama kayak produk-produk yang lain. Sama nanti kita itu juga perlu kayak ada komunitas juga. Itu juga bakal juga membantu awareness-nya orang-orang sama membantu kayak brand kita untuk berkembang. Jadi kalau misalnya secara kompetisi bakal sangat kuat, tapi apa caranya supaya branding kita nggak boleh mati lah pada intinya. Oke. Kalau misal ada orang baru merintis nih, skill yang harus dipunya orang itu agar bisa apa ya, skill market di industri fashion itu apa? Yang pertama, apa harus aku pengen terkenal dulu, habis itu biar bisa bajuku bisa terjual banyak, atau mengundang beberapa influencer, atau gimana itu Mas Rian? Kalau misalnya skill ya Mas saya, kalau misalnya yang aku paham, kalau misalnya bisnis ini deh, bisnis itu kan pasti kayak dibangunnya ada dua faktor. Oke. Cara menjual sama mengoperasikan bisnis. Ya. Itu adalah kayak faktor utama untuk penggerak bisnis. Oke. Jadi sebagai kayak kalau misalnya mau membuat suatu bisnis nih, Ya. kamu harus kayak fokus di dua hal itu dulu. Gimana caranya bisnismu bisa berjalan? Maksudnya bisa berjalan itu kamu harus cari cara gimana caranya bisa membuat produk yang bagus, terus kayak harganya oke, terus kayak tahu harga jualnya berapa. Terus yang kedua itu gimana cara kamu nge-marketingnya supaya kayak orang-orang itu paham. Mungkin kalau misalnya awal-awal yang paling mudah itu sebenarnya nge-ads Mas Sarsa. Ads ya? Iklan berbayar. Oke. Yang penting kayak kamu itu ngasih tahu produkmu itu apa. Apakah produkmu itu kayak benar-benar solusi dari sebuah kebutuhan orang-orang. Kalau misalnya fashion kan bukan yang memberikan solusi ya. Kalau fashion itu lebih ke uniknya apa, sama kenapa kamu harus beli yang produk ini daripada yang produk yang lain. Nah gitu. Lebih ke situ sih. Itu kalau misalnya sudah tahu itu, bikin video yang fokus di faktor-faktor itu, diiklankan, seharusnya bakal sangat membantu Mas Sarsa. Oke. Berarti sekarang ini adanya online ini, ada TikTok, Instagram, itu membantu dalam hal marketing ya pasti. Pasti. Nah, itu berarti tadi ada ads yang dibayarkan. Nah, itu gimana caranya manajemen itu supaya kita itu agar budget kita itu enggak semuanya itu tergerus di situ gitu loh. Oke. Kalau di marketingnya itu gimana cara memanage-nya? Kalau nge-manage budget, kalau misalnya menurutku itu kan pasti kita ada budget yang untuk coba-coba dulu Mas Sarsa. Jadi let's say kayak kita ada budget 5 juta gitu lah ya. 5 juta. Jadi kita itu kayak ngetargetin kayak kita bikin banyak campaign ads dulu, tapi kayak pakai kayak budget yang paling minimum. Kalau misalnya di Facebook Marketplace itu kan per ad set per campaign itu minimal 16.000 toh. Kalau misalnya yang dulu ya, kalau misalnya sekarang aku lupa kok. Per campaign itu minimal 16.000 per hari. Nah, kita nyoba kayak beberapa campaign dulu aja Mas Sarsa. Ada campaign
yang fokus untuk hard selling, ada yang soft selling, ada yang pakai video b-roll doang. Nah itu kita Sorry, video apa tadi? b-roll. Apa itu video? B-roll itu kayak sinematik gitu Mas Arsa. Oh, oke. Kayak gitu nanti kita kan kayak sudah ada 3 macam konten nih Ya. atau campaign juga. Nah itu nanti bakal kita coba kasih budget yang kecil dulu yang sama. Nanti kita ngelihat nih kayak mana yang perform, mana yang enggak. Kalau misalnya kita pakai Meta Ads, itu tuh kita bisa benar-benar ngelihat Mas Arsa. Apakah konten kita itu banyak yang ngelihat, atau kalau misalnya ngelihat itu apakah di 3 detik pertama doang, atau kayak sampai full, atau sampai kayak gimana. Nanti kayak dari semua data itu kita bakal tahu apakah kayak konten kita itu perlu dibenerin hook-nya, Oke. atau call to action-nya yang di terakhir itu harus dibenerin atau kayak gimana. Oke. Nanti dari ads itu kita yang pertama itu kayak dapat data sih sebenarnya. Dapat data yang mana untuk kedepannya itu kita bisa menggunakan data itu untuk membuat suatu campaign yang baru, Oke. campaign ads yang baru. Apakah itu semenjamin itu? Kalau misalnya semenjamin itu tergantung kayak orang yang menganalisa sama yang membuat ads-nya Mas Arsa. Oke, berarti harus dianalisa ya. Kalau kita mengeluarkan misal sejumlah nominal ini, berarti kita harus menganalisa kan apakah ini apa ya berarti Worth it untuk dilanjutkan. worth it atau dilanjutkan atau malah boncos gitu loh. Iya betul. Soalnya kalau kita nggak ngerti kan pasti, oh aku udah keluarin uang sebanyak-banyaknya agar produk ini laku gitu loh. Iya. Nah kan banyak orang yang nggak tahu kayak gitu loh, Mas Rian. Nah berarti emang harus setelah kita mengeluarkan budget itu berarti harus dianalisa ya. Iya. Oh kayak contohnya yang paling gampang gini deh Mas Arsa. Jadi kan kayak bikin satu konten nih. Oke. Konten kan pasti ada hook-nya, Oke. ada main message-nya, Ya. terus sama ada call to action-nya. Oke. Kita itu di Meta Ads itu kayak kita bisa ngelihat orang-orang itu banyaknya keluarnya itu kayak waktu di detik berapa. Apakah kayak waktu hook-nya itu kayak orang-orang sudah pada keluar? Beberapa detik itu ya. Iya, kalau Oke. misalnya kita lihat orang-orang itu sudah pada keluar di 3 detik pertama, Oke. itu berarti yang harus dibenerin terlebih dahulu adalah hook-nya. Oke. Apakah hook-nya kurang menarik atau hook-nya kurang langsung to the point? Ya. Nah, itu bisa diganti. Kalau misalnya nih kayak orang-orang sudah banyak yang ngelihat video kita sampai selesai, Oke. tapi kayak penjualannya masih belum bagus, Iya. itu berarti call to action-nya kurang bagus Mas Sarsa. Apakah kayak lebih dikasih urgensi supaya orang-orang lebih cepat membeli atau kayak gimana? Nah gitu sih. Itu salah satu cara analisisnya. Oke. Tapi pernah nggak kalau pengalamannya dari Mas Ian udah ngeluarin besar nih, tapi hasilnya itu biasa aja. Pasti ada. Yang paling susah itu Mas Sarsa, kalau misalnya kita ngeiklan tapi fokusnya itu ke awareness. Itu sangat susah kita nilai lah pada intinya. Kan kalau misalnya ngiklan yang fokus untuk menjual, nah itu kan kayak sudah langsung kelihatan Oke. ROAS-nya tuh. Kalau misalnya fokus ke awareness, nah ini yang susah. Kita taunya itu kayak orang yang ngelihat berapa, terus orang yang ngeklik itu berapa. Oke. Tapi orang yang benar-benar sampai paham ada brand kita terus sampai masuk toko kita sampai membeli, nah itu kita nggak ada datanya. Kita gitu. susahnya kalau misalnya awareness itu kayak gitu. Oke. Nah, kalau semisal nih, aku mau jualan baju nih. Yang aku pertama lakuin, apakah aku harus bagus dulu produknya ini, bajunya ini, atau aku langsung keluarin semua budgetku untuk marketing? Jangan dulu Mas Arsa. Yang penting kalau misalnya yang pertama itu produk sama harganya itu sesuai. Oke. Itu yang paling penting. Produknya nggak perlu yang sangat bagus, enggak. Pokoknya yang penting produk sama harganya itu sesuai Mas Arsa. Produk sama harganya sesuai. Terus yang paling penting juga itu kita juga harus kayak belajar. Belajar itu maksudnya kayak gimana caranya supaya orang-orang itu kayak mau melihat kayak produk kita situ. Kayak orang-orang mau melihat produk kita gitu sih Mas Arsa. Oh, berarti selain dari produk yang bagus, berarti apa ya? Cara marketingnya itu soalnya sekarang itu kan zamannya kita semua pegang HP kan.
Yang saya lihat orang teman-teman saya yang memulai bisnis ini, apalagi mereka mengeluarkan budget yang lebih untuk marketing, mereka ini kayak udah habis-habisan di situ gitu loh. Jadi yang saya lihat nih, makanya ini saya undang Mas Rian ini supaya orang-orang tuh harus bisa membagi budgetnya dari misal buat operasional segini. Nah, kalau di Mayang kan berarti berapa persen tadi? Kalau misalnya untuk marketing masih 1% 1-2% ya? dari omset. Dari omset ya. Nah, kadang itu kan kebalik. Yang penting hajar dulu di marketing. Entah itu laku atau enggak urusan belakang. Iya, betul. Iya kan, betul kan? Nah, yang penting kadang itu viral dulu. Habis itu kalau viralnya bagus, tapi kalau viral jelek, nah Iya, betul. berarti kan awareness dari brand itu kan semakin jelek gitu loh kan. Nah, terakhir Mas Rian mungkin bisa ngasih tips buat teman-teman di sana yang bangun bisnis, apalagi di bidang baju ya, fashion. Tipsnya apa? Pertama yang mereka lakuin sebelum menentukan sebuah aku milih segmen di baju perempuan, laki atau sebagainya. Oke, kalau misalnya menurutku ya, yang paling penting itu adalah kayak kamu harus menentukan kayak target marketmu dulu lah. Oke. Target marketmu itu siapa? Terus kalau misalnya sudah menemukan target marketmu, kamu analisa target marketmu. Apakah itu kayak worth it untuk kamu eksekusi atau tidak? Kalau misalnya worth it, itu nanti kamu baru fokus ke kayak mencari produk yang sesuai sama mereka butuhkan. Oke. Cari produk yang bisa sesuai sama mereka butuhkan. Terus habis itu kayak kamu harus mikirin kayak tadi katanya Mas Sarsa, kayak budgetingnya gimana nih? Kalau misalnya aku ada budget dari 100%, kayak untuk develop produk kayak berapa persen? Terus untuk marketing berapa persen? Terus yang untuk operasional sehari-harinya berapa persen? Nah, untuk yang marketing itu betul kata Mas Sarsa tadi, kayak jangan langsung kayak fokus di marketing banget. Jadi kalau misalnya sebisa mungkin kayak nanti itu gimana caranya kita marketing yang free dulu aja Mas Sarsa. Kayak bikin konten, bikin personal branding juga, gimana caranya supaya kayak orang-orang itu kayak lebih lihat kita itu kayak ada uniknya gitu Mas Sarsa. Nanti kalau misalnya sudah oke, baru kayak menjalankan ads, nah itu oke lah dibantu sama ads kayak gitu nggak apa-apa. Berarti di zaman sekarang ini berarti apalagi kita sekarang hidup di era Gen Z ya. Berarti emang kalau mau mendirikan suatu usaha berarti emang harus kreatif ya, apalagi di bidang marketing. Gimana caranya kita itu meminimalisir budget kita di marketing ini sedikit mungkin agar bisa impact-nya itu besar, ya kan? Nah, buat yang awal-awal berarti kan kita harus apa ya? Gimana caranya orang itu tahu dulu, ya kan? Tahu dulu, oh ternyata di sini ada Mayang Collection. Habis itu kan berarti setelah beberapa lama kemudian berarti membangun awareness kan? Iya, betul. Awareness, setelah itu baru bisa mungkin dikatakan jadi pelanggan apa ya, loyal berarti ya. Iya, betul. Kalau pelanggan itu customer itu udah percaya kan berarti mungkin di harga berapapun di model apapun pasti belinya di Mayang Collection gitu kan. Insya Allah kayak gitu. Kayak mama saya, kalau saya setiap pulang, kan asal saya Pasuruan. Setiap saya pulang pasti kalau Mayang Collection itu kan di Pasuruan di dekat alun-alun ya. Nah di dekat alun-alun tuh pasti setelah makan jajan mampir. Di Mayang Collection pasti kalau nggak bawa 1 kresek 2 kresek gitu loh. Berarti kan mama saya itu udah percaya gitu loh sama Mayang Collection, modelnya bagus-bagus gitu loh. Nah itu jadi yang saya lihat berarti jadi tantangan buat orang-orang yang memang berbisnis di bidang fashion itu bagaimana caranya agar produknya itu dipercaya orang itu. Enggak sekedar diskon 50%, 10% gitu kan. Betul. Jadi mama saya kalau masuk Mayang Collection pasti beli gitu Mas Rian. Mantap emang. Terima kasih Tante. Udah aku salamin nih, Pak. Oke, Mas Rian. Tanpa kerasa udah 1 jam.
Jadi mungkin teman-teman kalau memang suka aku sharing tentang bidang apapun itu, subscribe and like video ini. Oke? See you di next video. Bye bye.